Selamat datang di PMI Kebumen Podcast. Bergerak untuk kemanusiaan, terus tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Salim Siap. hadir di PMI Kebumen Podcast. Pak Salim, Ya. bagaimana kabarnya? Hai. Baik, alhamdulillah bikhair walhamdulillah. Suka lega dengarnya kalau orang tua ikut sehat, Pak. Alhamdulillah. Lama nggak jumpa sama Pak Salim. Saya masih muda, bilang udah tuh. Kemarin lihat terakhir di postingan juga masih donor darah aktif ya, Pak. Siap, aktif. Luar biasa sekali. Baik, Pak. Untuk Pak Salim belakangan hari masih sibuk di Kemenak. Betul. Terakhir kemarin ikut diklat petugas haji tahun 2023. Luar biasa sekali. Jadi Pak Salim ini selain pengurus PMI Kabupaten Kebumen, beliau juga sekaligus wakil ketua, tetapi beliau juga salah satu luar biasa sekali tokohnya di Kemenak Kabupaten Kebumen. Oke, Kasih Bimas tepatnya. Tepatnya di Kasih Bima. Kemarin tertarik melihat postingan Pak Salim beberapa hari lalu di story WhatsApp gitu, sedang donor darah. Akhirnya saya mengundang Pak Salim di PMI Kebumen Podcast. Ya, saya rutin sejak mahasiswa memang sudah donor darah. Sejak mahasiswa, Pak? Sejak mahasiswa donor darah. Keren. Sejak mahasiswa berarti masih muda, udah tertarik, Bro. Ya, saya memang untuk urusan kerelawanan ini sejak di Madrasah Aliyah sudah jadi PMR. Luar biasa. Iya. Tapi sebelum jauh membahas Pak Salim aktifnya bagaimana mengenai donor darah, saya punya pertanyaan cepat. Siap. Gitu, Pak. Jawabnya dengan cepat ya, Pak. Siap. Boleh jawab ya atau tidak, atau jawab pernah atau enggak. Nah, satu pertanyaan pertama. Apakah Bapak pernah donor darah? Sering. Pernah. Rutinkah donor darah? Rutin. Lemas tidak setelah donor darah? Tidak. Lebih bagus donor atau bekam? Donor. Donor darah saat puasa atau setelah puasa? Baik puasa juga pernah, setelah puasa juga pernah. Donor darah pada saat ada hadiah atau sukarela? Ada hadiah atau tidak ada hadiah tetap donor darah. Luar biasa sekali ternyata. Beliau tetap sukarela untuk mendonorkan darahnya. Tadi sekutip aktif sudah donor darah sejak mahasiswa, Pak. Iya. Apa yang menggugah hati Pak Salim pada saat itu untuk mengikuti donor darah? Yang pertama sebenarnya karena diminta ya, diminta oleh orang yang sakit dan membutuhkan. Akhirnya saya donor ke waktu itu di Jogja karena mahasiswanya waktu itu di Yayan Sunan Kalijogo. Akhirnya saya ke Sarjito tahun itu waktu itu. Kemudian setelah itu merasakan kok ketika donor badannya tambah enak, akhirnya ketagihan donor darah. Gitu. Iya. Sebenarnya sudah dikenalkan tentang donor darah ketika PMR, sudah dikenalkan. Ketika masih Madrasah Aliyah sudah dikenalkan tentang donor darah. Jadi tidak begitu takut, tidak begitu problem dengan donor darah. Melekat banget ternyata dari mahasiswa udah donor darah, teman. Baik Pak Salim, ini menjelang bulan suci Ramadan. Oke. Donor darah itu menjadi hal yang masih dikhawatirkan oleh masyarakat. Bagaimana nih hukumnya atau pandangan donor darah pada saat bulan suci Ramadan? Ya, donor darah itu kan tidak memasukkan apapun ke dalam tubuh. Yang ada itu ya mungkin melukai sedikit karena disuntik itu. Dan itu enggak masalah ya. Ini kalau di dalam fikih hampir-hampir sama hukumnya dengan bekam. Gitu. Jadi bolehnya donor ketika puasa sama dengan dibolehkannya bekam ketika donor darah. Jadi tidak masalah dan para ulama juga sepakat untuk mengatakan kebolehan tentang donor darah di bulan puasa. Jadi nggak problem. Ataukah ada hadis atau ayat suci Al-Quran yang menjelaskan bahwa memang gak batal loh sebenarnya donor gitu pada saat puasa? Ya, gitu. Di pendapat para ulama itu yang pertama di pendapatnya Syekh Mansur bin Yunus Al-Bahuti bahwa seorang ulama pembesar Hanafi itu membolehkan. Dan kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu mengasosiasikan
berbagai mazhab. Jadi melukai tubuh selain hijamah ke dalam hal-hal yang tidak dapat membatalkan puasa. Jadi Syekh Wahbah itu menyebut terdapat perbedaan ulama dalam persoalan, namun semuanya mengatakan mayoritas ulama tidak membatalkan itu puasa dengan donor darah. Itu begitu. Jadi kalau hanya mengeluarkan darah sebab mimisan atau melukai diri atau dilukai orang lain itu tidak masalah. Itu begitu. Itu banyak kitab yang menjelaskan tentang dibolehkannya donor darah. Itu. Jadi nggak ada haram, nggak ada boleh, tetap mubah. boleh. Itu, dan donor darah itu dalam perspektif Islam itu kan menyelamatkan manusia. Betul. Iya, itu yang harus dipahami kan. Karena darah yang donor darah itu kan darahnya bermanfaat untuk menjadi obat atau menjadi sarana wasilah itu untuk kesembuhan seseorang kayak gitu. Nah, itu artinya donor darah itu memberikan manfaat kepada orang lain. Dan di dalam prinsip Islam itu ada namanya prinsip hifdun nafas, jadi memelihara jiwa. Itu begitu. Jadi enggak masalah gitu. Nah, apa baiknya di mana? Ya baiknya ketika Anda sehat aja. Kan ya gitu. Apalagi untuk menolong ya Pak. Iya. Gitu. Lantas Pak, tidak ada kata haram sama sekali berarti pada saat donor. Nggak ada. Ketika misalkan nih saya punya teman membutuhkan darah gitu, saya darah harus terpenuhi pada saat itu juga. Teman saya sedang menjalankan ibadah puasa, tapi dia punya keraguan ataupun belum sama sekali mendonorkan darah sehingga dia cemas, takut lemas, takut membatalkan puasa selama dia berpuasa gitu. Apakah kita akan tetap melakukan kebaikan tersebut atau lebih baik kita menjaga puasa, Pak? Kalau konteksnya seperti itu. Ya, ini kan tetap kontekstualnya ya. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, tidak puasa saja, kalau begitu donor terus pingsan itu kan misalkan. Ya walaupun sebenarnya pingsan itu tidak membatalkan puasa loh Pak. Jadi begini tetap aja dihitung. Jadi kan sebelum donor itu kan mesti dihitung tensinya, dihitung HB-nya. Itu menunjukkan standar qualified-nya bahwa dia boleh donor atau tidak. Itu begitu. Jadi nggak usah ragu-ragu kalau misalkan dalam perspektif kesehatan HB-nya cukup, kemudian tensinya mencukupi, dia donor saja. Itu. Nah, perhitungannya jika kemudian ini orang kalau nggak ditolong bisa mati, nah itu wajib menolong itu, karena kan ini lebih darurat ya gitu, lebih darurat, dan ada alasan syar'i yang kemudian berkonsekuensi yang lain, misalkan ya ketika orang sing nulungi nggak ada yang nolong selain dirinya ya sudah, ini konsekuensi nanti ditanggung lah, nggak masalah ya, daripada orang tersebut meninggal hanya karena kita ragu-ragu untuk urusan donor darah itu. Jadi kalau masih ada orang lain misalkan ya orang lain saja, tapi kalau nggak ada orang lain ya sudah, gimana lagi. Betul. Tadi menyebut sedikit mengenai bekam gitu. Iya. Sebenarnya anjuran ataupun yang lebih maslahat itu donor darah atau bekamnya? Ya begini, donor darah itu zaman Nabi itu kan belum ditemukan teknologi tentang itu ya. Yang ada itu kan bekam itu memang pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi ya waktu itu konteksnya ya tadi karena konteksnya belum ada donor darah. Tapi kalau menurut saya ya tidak harus mengatakan lebih baik yang mana, tetapi saya hanya mau menjelaskan ketika donor darahnya itu memberikan manfaat kepada orang lain. Itu ya. Beda dengan bekam, biasanya darahnya dibuang. Nah, gitu. Nah, kalau memang orang yang punya darahnya itu berpenyakit ya silakan bekam saja. Tapi kalau darahnya itu memberikan manfaat kepada orang lain, ya lebih baik donor darah saja.
Pak Salim sendiri tadi menyebutkan Bapak sudah rutin donor darah. Iya. Sudah berapa kali, Pak? Kalau Kepo dikit nih. kalau yang tercatat di PMI sini kayaknya baru sekitar 35-an atau berapa. Baru sekitar 35. Iya, tetapi kalau dihitung sejak mahasiswa ya lebih pasti itu, karena memang dulu dulu kan nggak begitu nggak bil pusing saya dengan berapa kali donor. Yang penting donor saja gitu kan. Itu. Jadi ini mulai setelah administrasi ditulis itu ya baru di sini. Itu begitu. Itu gitu. Pak Salim udah 35. Ini tim kreatif coba Dadang. Berapa kali, Dang? Baru 2 kali, Pak. Iya. Jadi itu menyehatkan ya, badan kita lagi enak gitu. Kadang-kadang saya itu kalau menjelang Idul Adha itu kan saya berusaha pokoknya sebelum pemotongan sapi saya harus donor dulu Kenapa, Pak? biar makannya enak. Ini tradisi Pak Salim tersendiri. Iya, jadi kalau misalkan ini kan saya nggak ada problem, saya ada memang penyakit ikutan gula darah saya tinggi, itu kadang tensinya tinggi gitu kan. Nah, biar nyaman makan daging sapi atau daging kambing, pokoknya sebelum sholat Idul Adha saya harus bisa donor. Biar makannya enak gitu. Tapi betul sih, tapi emang ngerasa enak ya, Pak? Iya, enak, nggak problem, nggak mikir itu. Enteng gitu. Iya, karena yakin aja ini. Unik sih, tapi betul juga ya. Iya. Betul juga. Pakai logika sendiri, bukan logika. Luar biasa sekali. Pak Salim ingin menanya lebih jauh lagi. Donor gitu. Sebagian orang itu ragu bahwa akan bisa membuat meruksak, ataupun aku udah punya penyakit nggak mau donor gitu, aku udah punya tensi yang tinggi, aku nggak maunya donor, apalagi aku puasa gitu bahasanya gitu. Cara mengubah stigma atau pola pikir dari masyarakat seperti itu gimana, Pak, dari sisi keagamaan, bahwa memang samping itu kan donor udah pasti ada pahalanya. Cara mengubah menurut Pak Salim sendiri bagaimana? Ya, ini memang pekerjaan agak sedikit berat karena ini merubah mindset masyarakat, nalar pikir masyarakat yang sudah kadung sudah kadung diyakini oleh mereka. Jadi karena itu saya kira di PMI juga sudah tepat mengambil kebijakan donor darah MU-nya itu ya. Betul. Itu setelah sholat tarawih atau setelah buka puasa lah, sehingga ada energi yang untuk pengganti ketika setelah donor. Tapi sepanjang ya semoga normatif ya, artinya kebutuhan darah itu bisa ditunda sampai malam ya gitu, sehingga yang donor juga tetap terjaga kesehatannya. Tapi nggak masalah kalau memang kepepetnya siang-siang, nggak masalah gitu ya Pak. Nanti pingsan, jangankan puasa, mau nggak puasa kadang-kadang juga setelah donor ada yang pingsan itu karena ternyata belum sarapan. Ya, saya pernah itu di MTS 1 itu ada guru setelah setelah donor pingsan. Kita bingung, kamu kok pingsan? Iya, belum sarapan. Kamu ngawur, belum sarapan. Tadi ditanya, ya tadi ditanya saya ngakunya sudah sarapan. Kenapa? Biar jadi donor. Oh, kamu ngawur. Ya sudah. Itu gitu. Dari sebuah aksi, Bapak pernah menjalankan donor pada saat bulan suci Ramadan? Puasa pernah, tapi sudah lupa. Tapi saya pernah itu. Tapi memang karena ini ada yang membutuhkan itu ya. Jadi, pada saat itu? Jadi kan kalau trombosit itu 2 jam kalau nggak itu ya, paling lama 2 jam setelah 5 jam, 5 jam setelah diambil harus dibikin trombositnya. Nah, ini kan darurat itu. Ya, saya pernah dan alhamdulillah sehat.
dan tetap puasa. Siang hari kondisi Siang Pak hari Salim kalau nggak dulu. kira-kira jam berapaan itu ya, mungkin sekitar jam jam berapa habis zuhur ya. Ya. Bapak datang ke PMI atau kemudian memang Ya karena ada saya sudah jadi pengurus ya gitu kan. Oh. Jadi saya pas main ke PMI gitu kan, Pak ini ada yang butuh trombosit AB gitu. Golongan darah saya kan AB. Iya. Oh ya sudah saya aja diambil ya gitu. Datang langsung ya Pak? Iya jadi apa namanya? Ya sudah makasih itu ada apa nanya. Ya senang-senang aja gitu. Ada Karena- rasa lemas Pak? Oh enggak diambil donor apa enggak ambil darahnya juga tetap lemes. Barangkali gitu kan puasa juga. Iya ya pasti lemes lah lagi puasa. Tapi kan ya masih kuat kalau hanya pergi dan pulang naik motor kan masih kuat. Nah, itu. Waktu itu menolong siapa Pak? Tetangga atau memang Enggak ngerti, kenal? enggak kenal. Oh gitu. Enggak Jadi kenal. Bapak melihat informasi sebaran butuhkan golongan darah gitu? Enggak, saya kan lagi di kantor, lagi Iya, nongkrong baik. di kantor itu Iya. ya. Di UDD itu teriakan. Mas Salim apa ada yang butuh trombosit? Oh ya sudah diambil aja darah saya. Gitu. Cek dulu tensinya sama HP-nya. Ternyata namanya lolos. Ya sudah diambil aja. Resikonya pikir nanti. Nah, alhamdulillah ya sehat-sehat saja. Tetap puasa sampai maghrib. Oh, kuat tutup ya. Iya, mungkin karena masih muda waktu itu. Belum ada 50, paling usia berapa itu 44 atau 45. Oh. Jadi teman memang nggak ada yang perlu dikhawatirkan lagi Nggak ada, sudah insya Allah. Dari sisi agama nggak ada yang dikhawatirkan. apalagi jelas sebuah kebaikan ya Pak. Ya, menjelaskan kalau di agama kan ada namanya maqasidus syari itu. Ada hifdzuddin, hifdzul mal, hifdzul airid, salah satunya yang penting adalah hifdzun nafs. Memelihara nyawa siapapun orangnya, itu kita harus memelihara nyawa orang lain. Jadi tidak boleh merusak nyawa orang lain atau jiwa-jiwa orang lain. Siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, dari mana asalnya kita nggak pernah ambil pusing. Apapun agamanya, pokoknya kalau orang itu masih bernyawa ya harus dijaga ya gitu. Itu begitu. Itu Islam perspektifnya jelas. Jadi selama donor darah itu memang dalam rangka untuk hifdzun nafas, ya harus dilakukan. Itu begitu. Luar biasa, berarti memang kesimpulan donor darah tidak batal ya Pak. Iya. Sebelum ditutup saya ingin mengajak Pak Salim untuk menghimbau ataupun mengajak masyarakat bahwa untuk tidak ada ketakutan lagi donor pada saat bulan suci Ramadan. Iya. Silakan Pak sampaikan ke Oke. masyarakat Kebumen untuk jangan takut untuk donor pada saat bulan suci Ramadan. Siap. Oke, seluruh masyarakat Kabupaten Kebumen, donor darah itu mempunyai banyak manfaat ya, kalau terutama dalam menyelamatkan nyawa manusia. Jadi kalau di hadisnya jelas khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia dalam memberikan manfaat kepada orang lain, salah satunya dengan donor darah. Nah, saat bulan puasa atau saat berpuasa, bolehkah donor? Boleh, dan tidak membatalkan puasa. Itu begitu. Ya, satu, tidak membatalkan puasa, itu yang paling penting. Dan mau mengambil donor di saat bulan puasa di waktu siang atau malam, tergantung kondisi kesehatan masing-masing. Dan PMI siap, ya, malam juga boleh, siang juga siap. Itu begitu. Yakinlah bahwa donor darah memberikan manfaat kepada orang lain, dan Islam juga menganjurkan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, siapapun manusianya, siapapun warna kulitnya, dari manapun asal sukunya, pokoknya masih manusia, maka harus diselamatkan nyawanya. Saya kira itu ya, bagi umat Islam, sekali lagi tidak membatalkan puasa, kecuali berdonor terus madang ya, itu fatal. Jadi yang membatalkan bukan donornya tapi Tapi makannya, makannya makanya itu. madangnya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Salim atas kehadirannya di PMI Siap. Kebumen Podcast. Sebelum ditutup, saya mengajak Pak Salim untuk closing ke kamera. Oke. PMI Kebumen Podcast mantap sambil mengajukan Oke. jempol di kamera. Oke. Oke. PMI Kebumen Podcast Mantap. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.